Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2013 adalah 249,9 juta. Dari jumlah tersebut, data sementara menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbagi menjadi 300 suku bangsa. Dari jumlah ini pula terdapat 1.200 komunitas adat yang sampai saat ini terregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat dan berada di 22 provinsi di Indonesia. Sepanjang hidupnya, masyarakat atau komunitas adat selalu menyatu dengan alam, sehingga segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan. Coba kita telaah terlebih dahulu orang-orang hidup di dunia dengan cara masing-masing, namun kita saling terkoneksi satu sama lain sebagai manusia yang sama-sama mengetahui bahwa bumi adalah rumah kita satu-satunya. Kita, sebagai masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan, sangat mengetahui sekeliling kita lebih dari siapapun. Kita tahu tanaman penyembuh dan di mana bisa mendapatkan sumber air minum. Hutan layaknya sahabat, apapun yang kita ambil darinya, kita harus mengembalikan padanya. Jika tidak, maka kita akan kehilangan persahabatan kita dengan hutan. Hak dan pengetahuan serta kearifan lokal dari masyarakat dan komunitas adat harus selalu dihargai. Kemampuan dan ilmu pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun antar generasi masyarakat adat. Masyarakat adat selalu tahu kapan hujan akan datang dan kapan memulai menanam benih, sehingga tidak ada kesenjangan antara komunitas satu dengan komunitas lainnya. Hadirnya Orde Baru menghadirkan bencana pada eksistensi masyarakat dan komunitas adat. Mulai terjadi marginalisasi dan modernisasi yang menghisap sistem kearifan lokal yang sudah diterapkan masyarakat adat dari generasi ke generasi. Kemampuan dan ilmu pengetahuan hanya dimiliki oleh mereka yang lebih tua, karena para pemuda tidak lagi berminat untuk mewariskan kearifan dalam kehidupan di alam. Oleh karenanya, sistem yang sebelumnya sudah menjadi andalan bagi masyarakat adat perlu direvitalisasi. Tentunya juga disesuaikan dengan konsep kekinian, namun tidak meninggalkan pola kearifan lokal dan sistem pewarisannya untuk generasi muda. Perlunya penyesuaian dengan konsep kekinian seperti SDGs merupakan langkah konkret bahwa masyarakat adat juga berkontribusi dalam agenda pembaruan dunia. Upaya revitalisasi yang coba dilakukan adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, yang dikembangkan berdasarkan asas interkoneksi potensi dan kebutuhan antara wilayah adat satu dengan wilayah adat lainnya. Upaya ini juga meningkatkan kemampuan masyarakat adat baik dari segi ilmu pengetahuan dan skill. Berikut juga dengan sistem dan mekanisme pewarisannya ke generasi muda. Revitalisasi ini untuk pertama kalinya diimplementasikan di Pulau Lombok, tepatnya akan direalisasikan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2016. Untuk menerapkan pola revitalisasi ini, sebelumnya perlu dilakukan pemetaan atau visioning wilayah. Potensi dan kondisi sosial yang dilakukan bersama dengan komunitas adat. Upaya revitalisasi ini dapat diwujudkan dengan introduksi teknologi tepat guna dalam pengolahan sumber daya unggulan, pembelajaran bersama melalui akademi komunitas, dan pembentukan akademi komunitas dan politeknik arsitektur Nusantara berbasis kearifan lokal adat Sasak. Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah administratif termuda yang secara definitif diakui pada tahun 2011.
Kabupaten Lombok Utara memiliki 5 kecamatan dengan 32 desa di dalamnya. Kabupaten ini memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti perikanan, kawasan gunung berapi, kehutanan, pariwisata, dan masih banyak lainnya. Statistik demografi menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki 2.604 jiwa, di mana beberapa di antaranya merupakan masyarakat adat yang hidup secara harmonis dengan mata pencarian yang dilakukan masyarakat. Desa Sukadana memiliki luas 4.590 hektar. Luas desa ini terbagi menjadi 38 hektar areal sawah, 4.500,3 hektar lahan kering, dan 51,97 hektar areal pemukiman. Desain pengembangan Desa Sukadana adalah: yang pertama, sentra budidaya Dendrocalamus asper atau bambu pentung yang merupakan sumber daya utama dari bambu laminasi. Yang kedua, sentra budidaya Inferia Quata atau alang-alang sebagai sumber daya utama atap rumah dan keperluan lainnya. Yang ketiga, sentra industri bambu dan laminasi untuk skala mikro, skala kecil, dan skala menengah. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat persebaran budidaya bambu petung yang direncanakan dalam desain pengembangan Desa Sukadana. Luas wilayah Desa Bayan adalah 3.719 hektar. Luasan ini terbagi menjadi 1.095 hektar areal sawah, 2.455 hektar lahan kering, dan 166 hektar areal pemukiman. Desain pengembangan Desa Bayan adalah sentra pengembangan tenun masyarakat adat Sasak yang menggunakan pewarna alami yang berasal dari proses budidaya pohon kapas. Warna hitam bermakna kekuatan dan merupakan warna bumi dan tanah. Merah berarti berani dan warna darah. Putih memiliki arti suci atau warna yang melambangkan keagamaan serta hubungan ketuhanan. Kuning adalah warna padi, melambangkan kemakmuran. Hijau adalah warna daun, melambangkan kelestarian. Serta biru adalah warna air dan langit, menggambarkan ketenangan dan Luas Desa Senaru adalah 4.162 hektar. Luasan ini terbagi menjadi 601 hektar areal sawah, 3.524,40 hektar lahan kering, dan 36,60 hektar areal pemukiman. Potensi utama pertanian pangan Desa Senaru adalah jagung, kacang tanah, kacang panjang, padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Desain pengembangan Desa Senaru adalah: yang pertama, pengembangan pembangkit listrik mikrohidro, pintu masuk jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, pengembangan wisata alam berbasis konservasi,
Sekolah Menengah Kejuruan Perairan, outlet pada lokus pasar seni yang bersumber dari pengembangan 3 desa lainnya. Desa Karangbajo memiliki luas wilayah sebesar 1.168 hektar yang terbagi menjadi 305 hektar untuk areal sawah, 703 areal lahan kering, dan 160 hektar untuk areal pemukiman. Desain pengembangan Desa Karangbajo adalah sentra pembelajaran internal dan eksternal komunitas adat Payardaya melalui akademi komunitas. Sentra pemasaran dan miniatur produk olahan unggulan yang dikembangkan melalui introduksi teknologi tepat guna. Dan pengembangan ekoturism.